Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Susi Agustini, guru IPS dari SMP Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana cara mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan pada fase D dengan judul Ekobrik Solusi Cerdik Mengatasi Sampah Plastik. Dengan tahapannya sebagai berikut: yang pertama tahap pengenalan, yang kedua tahap kontekstualisasi, yang ketiga tahap aksi, dan yang keempat tahap refleksi tindak lanjut. Selamat menyaksikan. Tujuan dari tayangan kegiatan proyek ini adalah untuk membentuk peserta didik memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari warga sekolah yang dapat berkontribusi untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif, khususnya mengurangi sampah plastik dan melakukan aksi menjalani gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tahap yang pertama adalah tahap pengenalan. Mengawali kegiatan proyek ini dengan mengajak peserta didik melihat situasi nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang tujuannya agar peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar sejak awal proyek ini digulirkan, agar peserta didik mengenali dan memahami konsep dari pengolahan sampah yang baik. Setelah itu menayangkan video tentang kenapa sampah plastik berbahaya, kemudian memberikan soal yang dapat memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu peserta didik. Tahap yang kedua yakni tahap kontekstualisasi, yaitu mengoptimalkan kegiatan proyek ini yang tujuannya untuk membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek ini berlangsung. Bersama kelompoknya, mereka melakukan pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data terkait pengelolaan sampah dan bahaya sampah plastik bagi kehidupan. Langkah ketiga adalah tahap aksi, menutup rangkaian kegiatan proyek melalui tahap aksi nyata. Tujuannya mengakhiri kegiatan proyek dengan kegiatan yang optimal. Dalam tahap ini, peserta didik merancang dan mulai melakukan aksi pembuatan ekobrik dan melaksanakan perayaan belajar dengan menggelar hasil karya berupa taman ekobrik. Pada tahap terakhir, melakukan refleksi tindak lanjut. Dalam hal ini, refleksi yang dilakukan refleksi akhir proyek profil. Saya sangat senang sekali karena dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bahayanya sampah plastik bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di SMP 1 Cibadak untuk T5-nya itu kita memanfaatkan sampah plastik menjadi ekobrik. Kemudian kita jadikan berbagai keperluan kita, misalkan kita jadikan kursi, jadikan meja, jadikan pot bunga, kemudian kita jadikan pagar dan lain-lain. Dan kita berharap bahwa dengan penguatan profil Pancasila melalui ekobrik ini, maka kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan, akan memanfaatkan atau mendaur ulang sampah itu tertanam pada dirinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan P5 untuk semester 2 ini yaitu pembuatan ekobrik. Sampah tersalurkan, sampah digunakan secara kreatif. Kreatif juga merupakan profil pelajar Pancasila karena anak-anak dari sampah yang tadinya tidak berguna dibuang, akhirnya menjadi sebuah karya yang luar biasa indahnya. Kegiatan ekobrik untuk Nawal, yaitu dengan adanya kegiatan ekobrik ini sangat bermanfaat sekali bagi Nawal bisa memanfaatkan sampah. Dalam kegiatan proyek ini pun kami mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Untuk mengoptimalkan keterlibatan mitra, sekolah kami bekerja sama dalam hal bagaimana cara mengelola sampah dengan baik, misalnya melalui bank sampah. Gaya hidup berkelanjutan terjadi karena aktivitas manusia dan berpengaruh kepada cara kita hidup dan masa depan bumi. Dengan melihat isu
permasalahan dalam gaya hidup berkelanjutan global, kita bisa mulai mengambil aksi yang membantu keberlanjutan hidup di bumi. Demikianlah video praktek baik yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.